Keputar Lambe Mukaritmo bersama saya Clarita dan teman saya Indra Surya Purnama. Iya Cie, kita ngobrol bareng lagi nih. Apa kabar Mas Indra? Jadi hari ini saya terganggu dengan sakit gigi, kan? Tiba-tiba gigi ugil-ugil. Dia tuh pengen goyang sebenarnya, tapi nggak kamu bebaskan secara langsung. Iya, karena beberapa hari ini kan ini dengerin Riko nyanyi dangdut. Oh gitu. Terhibur nggak? Sebagai teman yang baik kan baru bilang terhibur sih. Nih enggak geger gede lagi. Akhirnya berimbas ke gigi yang goyang-goyang. Oh, lepaskan aku. Tuilan giginya bilang gitu ya pasti ya. Ih kamu loh ketawa terus kamu ya. Aduh. Tapi nggak sakit kan? Enggak. Ya jangan sampai sih. Enggak. Kalau disuruh pilih sakit hati apa sakit gigi, nggak dua-duanya. Enggak dua-duanya, mending kekurangan uang sih daripada dua itu. Gimana kalau nggak usah semua? Kok kayaknya sakit banget kemungkinannya. Kalau ada uang kan bisa nonton bioskop, bisa nonton film sih. Kebetulan aku nggak pernah nonton film di bioskop akhir-akhir ini karena saya menunggu LK21 dan teman-temannya. Ya, aku padahal baru ingin menyarankan kalau bisa teman-temanku gitu, jadi nggak jadi deh. Nggak apa-apa lah ya. Ya gimana lagi ya, jalan pintas kecil lah ya. Soalnya kan ini kadang-kadang mood nonton film itu nggak selalu di jam yang tepat. Iya sih. Kan kalau bioskop ada jamnya ya. Iya. Harus sesuai jadwal. Sedangkan ini mandiri ya kan, semua maunya udah. Iya, kalau kita mau ke kamar mandi kan stop dulu. Oh iya, nggak harus ngumpet. Iya kan? Nggak ditodong, harus beli popcorn gitu loh. Oh iya. Tahu isi jadilah. Ayo kak 25.000 aja pakai gitu. Dapat minum nih gitu kan. Tahu isi OT-OT jadilah. Nice. Terus dari semua film nih, kira-kira Mas Indra sukanya horor, genre apa deh? Sebenarnya hampir semua aku nonton, tergantung mood. Oh gitu, suasana hati mempengaruhi apa yang ingin ditonton ya berarti ya? Iyalah. Oke. Pernah nggak nonton film pas galau, kira-kira apa ya? Ini mungkin kuci-kuci otahe. Sumpah. Bukannya malah ingin ikut nari ya? Ini kan hiburan galau nih. Jadi mari kita mainkan kegalauan dengan nari. Enggak, kita balik bahas film ya. Muhabbatin kan. Kamu nggak suka horor ya? Suka. Suka. Horor mana ini? Filmnya apa kisah hidup? Kayak bercanda. Kebetulan kan akhir-akhir ini film-film horor Indonesia lagi bagus-bagus sih. Iya sih, apalagi kalau suka banget kemarin tuh sempat bahas Jurnalisa ya kan. Menurut Mas Indra penggambaran gambarnya bagus. Tahu nggak itu siapa yang ngajarin? Pak Bram. Nggak, itu kameramennya lah ya. Nggak mungkin saya gitu maksudnya. Soalnya kalau aku yang ngajarin, ya mohon maaf nih nggak di sini. Semua orang aku rekam dulu. Pakai kamera 360. Iya, terus bibirnya pink gitu. Oren ya kan. Kamu pernah ya kamu ya. Ada kemajuan lah ya. Seenggaknya animasinya nggak, ngerti kan ya maksudku? Nggak yang kotak-kotak, nggak ada di nogo moro-moro nih. Aku cukup lah film Indosiar lah ya. Ada banyak tahu sebenarnya Mas. TPI tahu nggak? Ya. Itu kan dar api keluar sak blue wonge muncul janji ki antara wedi opo takut tapi kok lucu ya kan. Biasanya kalau misalkan seneng nih, kira-kira ada rekomendasi film nggak Mas Indra? Yang apa horor? Saya seneng gigi kok nonton horor sih. Tapi itu bisa sih. Iya kan? Iya sih, bisa sih. Biar kelihatan laki gitu dia. Lo horor itu ini jadi salah satu bahan modus. Iya biar kelihatan laki kan kalau nonton sama cewek. Udah tahu aku ujungnya di kemana. Iya kan biar kamu takut tak sayang asing. Padahal pada berem.
Mas iki. Pas jam scare siap-siap iki. Tapi dari semua film horor si Insidious sama Denun oke lah ya. Suka juga nggak? Denun yang pertama ini. Yang pertama. Ya, oke. Iya kan? Sama Insidious. Apalagi Pengantin, tau nggak? Oh, iki aku terakhir kemarin itu The Pope. Oh iya Exorcist. Ya aku juga nonton itu sih. Dikeluarin tuh setannya. Ini masalahnya kalau yang nonton kelakuannya kayak setan gimana ngeluarin setannya ya kan? Tapi menarik sih itu. Apa ya antara teologi sejarah itu jadi satu. Aku seneng film-film yang kompleks ngono. Sama kesadaran sama mental juga ada kan di situ ya kan? Karena ada pastornya bilang ada yang memang harus di Ruqyah. Iya di Ruqyah lah, susah ngomongnya ya Bun ya. Sama ya memang dia harus dibawa ke dokter gitu. Bagus lah ya, nggak semuanya di Ruqyah. Kasihan ya, setannya nggak salah apa-apa loh. Terus apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya kalau film horor udahan ya, bagus-bagus sekarang. Kadang-kadang horor itu iki loh, apa nggak selalu hantu loh. Kadang-kadang kan sing kriminal kadang-kadang ya setengah horor. Iya, banyak sih kalau itu ya. Sing horor. Terus apa tuh stalking, tau nggak sih yang stalking? Iya. Jadi horornya itu karena ya dia jatuhnya horror trailer kayaknya. Diikutin sama orang dari handphonenya jatuh. Oh. Itu film Korea sih, saya lupa judulnya ya teman-teman, bisa cari sendiri film Korea HP jatuh. Sama ini aku sing pernah nonton itu ternyata terlibat sama deep web. Oh. Ya kan nemu komputer di satu kafe, ada yang ngakses komputer itu, ternyata komputer itu tersambung sama deep web dan mereka semua jadi korban pembunuhan dari orang yang main web itu kan. Iya. Iku sih. Ada banyak banget sih sebenarnya kok film horor ya. Kalau mau ngerayu cewek salah satunya juga bisa dengan nonton film horor ya kan. Tapi yang paling nggak masuk akal Caki sih. Caki. Iya, Caki. Iku bodengnya nggak teli sih. Cilik mungkin di yo kan. Untung dia nggak ada Surabaya nggak sih? Iya sih. Dan ada Surabaya di Loak ini. Coba iku Hey Arnold apa Dora. Kayaknya kalau Hey Arnold dan Dora lebih mirip dijadiin komedi sih. Caki doang nih yang banyak tingkah ya kan. Nah, Dora kan lucu, kayak dia apa mau ngebunuh kan. Mana pembunuhnya? Ya di mana petanya? Aku tidak tahu arah. Kesuwen selakon ketangkep ya kan. Ya kan. Kesuwen cak tolong iki kape bunuh uang rek ya kan. Kalau agak pinter-pinter dikit tuh ya. Kalau misalkan suka suasana hatinya lagi galau, nggak galau sih, lagi gabut aja gitu. Aku menyarankan untuk nonton film kartun. Tapi sekarang lagi musim real action apa ya? Sing iki lho. Kayak One Piece terus. Oh iya, real action. Dora ada real actionnya loh. Tahu? Serius dingin lah. Orang gede nih ya, pakai crop. Sama kan anjir terus nanyanya peta di mana kan. Cuman mau tak jawab, nggak punya GPS ta. Barbie. Oh ya Barbie ya Barbie. Hai Ken, hai Barbie, ya kan. Pokoknya R-nya jangan lupa kebaca ntar jadinya Barbie. Itu bagus juga sih Barbie ya buat cewek-cewek ya. Supaya kalian semangat, asik, mengerti apa yang harus dipilih dalam hidupnya. Bahwa Anda mempunyai hak sepenuhnya atas diri Anda ya kan, asik enggak. Tapi kalau film yang bahas perempuan aku suka suka apa salah satu filsuf perempuan Hannah Arendt itu aku suka. Itu true story sih. Ada filmnya juga. Ada. Berarti jatuhnya kayak biografi atau dokumenter? Biografi kayaknya. Jadi di film itu si Hannah Arendt ini berusaha apa ya, ngebela di pengadilan orang yang dituduh sebagai masinis keretanya Nazi. Kayaknya aku pernah nonton tapi aku lupa. Terus ini filsuf era Yunani. Apa sih namanya? Agora. Filmnya judulnya Agora. Jadi aku sing menceritakan apa sih? Apa jenenge? Perpustakaan terbesar di era itu akhirnya dibakar. Karena? Jadi iki mulai pertempuran iki
perselisihan agama antara kekristenan mungsu iki pagan. Wow, Ya. agak serius ya. Iya. Jadi aku kekurangan film Banyol sekalipun Banyol pike. Ada lagi banyak sebenarnya film Banyol tuh, No Hard Feeling. Tapi kalau No Hard Feeling itu dia Banyol karena cara survive-nya konyol sebenarnya. Cuman endingnya si perempuan ini memberanikan diri untuk keluar dari kotanya, begitu. Sing iki, sing akhirnya dia jalan kaki di traveling itu nggak sih? Oh, bukan. Ini beda lagi. No Hard Feeling itu lebih ke dia ngebaperin cowok-cowok biar bisa survive. Kalau yang itu tapi bagus itu. Into the Wild, ya kan? Laki laan itu. Oh, enggak. Tunggu lupa deh. Itu Wild yang ini kan mati di bus itu. Aduh lupa lagi filmnya. Ya aku ngerti yang maksud. Iya kan, Dia sih. jalan kaki kan. Oh. Karena ada yang nggak selesai dengan dirinya, Iya, ya kan. iya, Dia jalan kaki. Yang konyol waktu dia jalan kaki bawa kondom atau renteng, ya kan? Ya kan. Terus bawa buku banyak banget, sepatu kekecilan. Iya benar. Iya kan. Iya benar. Terus sampai akhirnya dia udah sampai nih di jembatan yang dia tuju, padahal bisa naik motor, bisa naik mobil. Ke jembatan itu dia milih hiking, tapi keren, dia bisa survive di gunung es yang dia ketemu banyak serigala, Iya. ya kan? Terus dia nyelamatin orang. Heeh. Padahal dia juga nggak pertama kali naik gunung, ya kan, jalan. Cuman beda sih gunungnya emang ya. Iya. Kalau di Arjuna Wirang itu kayaknya bisa balik nggak ya? Tapi kan itu dia kayak memang ikut trek khusus buat orang-orang Iya, pejalan kan itu. pejalan, nggak yang tinggi banget, tapi juga nggak bisa dibilang ekstrim, nggak bisa dibilang gampang juga. Gitu. Soalnya treknya panjang. Sama kalau suka naik gunung nih, ada film, tapi ada wall climbingnya juga di Alpinis. Bahwa menjadi pendaki gunung handal tidak perlu jadi siapa-siapa, asik. Oh lah aku nonton iki lah pendaki sing di akhirnya survive terus kakinya dipotong, sing dia terjebak di sela-sela. Oh aku ngerti. Everest. Iya mungkin. Iya, sampai dia harus makan temennya nggak sih? Enggak, dia satu orang tapi terjebak di lo kayak Patahan gunung es. kayak pokoknya di celah sempit. Akhirnya dia itu harus merangkak naik Aduh, karena dia kejepit, kakinya harus diamputasi sendiri. gokil ya. Ya apa ya? Pas nahan ya. Embo. Bayangin nggak sih? Ngono-ngono lho sing kadang potong kaki, potong kepala. Tapi keren loh emang. Ada beberapa dokumenter juga yang kayak gitu sih. Film dokumenter criminal scan nggak tahu deh apa nama judulnya. Pokoknya ada di situ ya di Netflix. Kak di Netflix juga bisa dicari. Nggak ada niatan nyaranin yang jelek-jelek, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ini aku suka kalau film sing true story. Rata-rata filmku true story sih. Ini kelar apa? Bang Bang Club. Tentang apa tuh Bang Bang Club? Jadi kalau teman-teman tahu yang foto sempat booming banget itu ono foto di Afrika anak kecil terus nunduk gitu. Yeah. Terus anak burung bangkai. Heeh. Lah foto soal ini fotografernya itu. Anaknya meninggal itu. Ya anaknya meninggal. Terus dibawa burung bangkai itu. Enggak Cuk. Kan kirain ya. Enggak, akhirnya foto itu sempat booming dan menang koyo WordPress atau Magnum aku lupa. Dia jadi booming, setelah itu diserang lewat media sosial. Kok difoto nggak dibantu, ada itu akhirnya mati kan. Akhirnya si fotografer ini merasa apa namanya? Bersalah, akhirnya dia bunuh diri dalam mobil gitu pakai gas karbon dioksida itu. Oh, so sad. Hampir sama sih, sama kayak yang filmnya Lady Gaga ya, sama-sama bunuh diri dalam mobil aja. Oh yang sama suaminya itu? Iya. Itu film lama nggak sih terus di recycle? Iya, itu film lama di recycle, Brad Cooper ya kan kalau nggak saya. Tapi aku seneng sih sama aktornya. Iya, Aktor keren ya. Hancur. Dia juga artis ternyata, tapi lebih milih gedein nama pacarnya. Disupport habis-habisan anjir. Ya, tapi patah hati. Itu sedih nanti. Kalian kalau nonton itu lagi sedih makin sedih, jangan nanti menangis. Hope. Kira-kira misalnya pernah nggak nonton film sampai menangis gitu? Rata-rata film ini sih film yang apa keroyokan. Jadi kayak iki. Apa maksudnya keroyokan ini? Kayak Braveheart. Jadi Braveheart itu film klasik, film lama
Cuman dia itu salah satu patriot apa sih namanya? Scotland, daerah-daerah kuno itu lah. Jadi si pemeran utamanya iki menjadi pahlawan karena ngelawan Inggris. Perang-perangan gitu berarti. Iya, perang-perangan. Galanya beda nah, yang bikin nangis beda ya. Kalau cewek nontonnya ya Allah. Enggak kan, itu sing bikin terharu itu survive itu saat dia apa ya? Yo mempercayai keyakinannya, mempercayai kebenarannya, sing ujung-ujungnya dia mati. Iya, tapi dia akhirnya dapat penghargaan atas hal yang diperjuangkan, sekalipun dia meninggal. Enggak. Sedihnya di situ berarti. Jadi ini, dia sedihnya itu tubuhnya aja dibelah dua matinya. Yang satu itu ditaruh di jembatan Inggris yang terkenal itu. Iya. Satunya lagi itu kalau nggak salah di bawah kastil itu. Ini aku belum nonton sih, kayaknya perlu sih. Go Brevard itu pahlawan Scotland atau mana? Kalau aku nonton nangis Finding Nemo. Enggak, itu sedih loh aja, serius. Aku lebih sedih nonton penyunya. Iya kan kamu, where you wanna go, ya kan aksennya Madura, nice. Enggak, itu sedih loh tapi dari Dorinya ya. Oh iya. Ya kan, Dori itu kan udah dia punya dimensi ya. Nggak tahu arah pulang ya kan, kayak terbuang dari koloninya ya kan, dari teman-temannya, ketemunya bapak-bapak desperate banget nyari anaknya, ingin putus asa nyari anak janji, sedih loh Cak, sumpah. Kayak terus berenang dan nyemangkin dirinya dengan kata-kata terus berenang. Iya sih, tapi aku tetap ngefans sama Pak Penyu gitu. Iya, ambil anak cuy. Mengingatkanku pada seseorang. Siapa tuh? Mas Brian. Oppo. Iya kan? Gitu. Iya kan? Iya sih, aksennya sama soalnya. Ya, tapi itu lucu karena ya aksennya. Coba kalau ngomongin normal pasti nggak lucu. Sedih sih. The Breakfast Club juga sedih. Banyak sebenarnya film sedih yang bikin nangis ya. Kalau cewek kayaknya akan lebih mudah menemukan film sedih ketimbang cewek-cewek ya. Tapi nggak tahu sih ya. Oh mungkin iki ya lah. Sedih film Indonesia iki Radit dan Jani. Hah? Radit dan Jani, film punk yang main Vino Gibastian. Oh tahu aku. Ya aku pernah nonton di SCTV. Wah banyak yang dipotong dong. Ya kan, mohon maaf saya nonton itu pas SD itu. Tahun berapa itu saya masih SD, ya kan? Jadi menurutku ya bagi seorang laki ada momen paling epic itu. Jadi di ujung-ujung si Radit iki kan si Jani iki akhirnya menikah dan punya anak toh. Ya. Terus si Radit iki datang lihat dari jauh di sepersekian menit itu dia kayak natap mantan pacarnya sama anaknya sama suaminya nih. Terus diem kayak di frame stuck dulu. Sedihnya kan ya udah nikah kayak gitu. Yo bukan yang sudah nikah, kayak dia berusaha mengikhlaskan dulu. Terus berapa menit kemudian si Janinya nyamperin. Halo, apa kabar gitu. Kan lagi kejadian nyata tonjok kan. Ya enggak lah, kalau si cewek salahnya kon enggak memperjuangkan aku sepenuhnya, asik. Itu cukup kompleks sih, film itu keren itu. Soalnya pang. Iya, anak pangi, umpama anak pangi. Tapi kalau dimainin sama Vino emang bagus sih rata-rata ya. Ya emang bagus sih. Terus ini sih Habibie Ainun terus sedih sih. Aku lebih walaupun suka, cinta banget ya. Ya lebih suka aktor Indonesia lebih suka Vino sih daripada Reza. Karena? Nggak tahu ya, mungkin Vino lebih maskulin. Iya sih, ya bener sih kalau itu. Kalau Reza Nicholas kan lebih ke romance gitu. Tapi ganteng banget bapak. Tapi memang Reza Rahardian aktor yang luar biasa. Iya kan, soalnya bisa langsung menyesuaikan ini. Lebih ke sama semua sih, bagusnya sama kayak waktu Vino remake film Korea yang Miracle in Cell No. 7, nonton nggak? Itu sedih sih. Oh yang ini, yang dia autis, dituduh membunuh padahal nggak tahu apa-apa, sedangkan dia punya anak kecil ya kan. Itu sedih juga. Nangis banget. Film aslinya udah bagus, di remake ternyata juga
sama lah, nggak yang biasanya kan beda ya gitu. Biasanya ini nggak, ini di remake dan bagus. Nah, film India kelar nonton nggak film India? Oh nonton, Apa? aku suka banget sama Ganggubai. Ya kan, nonton kan, ada Iya. Ganggubai, ada banyak sih sebenarnya. Aku nggak berapa hafal judulnya. Terus yang tentang anak kecil Iya, yang terkunci di apartemen dengan jasad ibunya, Oh, iya, iya. ya kan, itu arek cilik iki survive cak, yo. Padahal janji deket banget dia sama Maut ini ya. Maut nih kalah sama dia Maut ya kan. Aku mulai tertarik film India itu ini, My Name is Khan. Oh ya, My Name is Khan itu juga bagus, perlawanan juga kan. Nggak ikut apa ya? Dia menjadi pembunuh anaknya secara nggak langsung hanya karena ya kalau nggak salah apa marga atau apa ya yang akhirnya dia dibully anaknya karena di India kayaknya. Pokoknya Bukan yang dia dicap teroris itu loh. Karena dia muslim di Amerika. oh ya karena Muslim sih, sorry. Aku. Iya, anaknya mati tragis sih San. Ya. Gara-gara ke sepak bola ya kan. Iya. Nggak sih, tapi itu kan fatal emang kan. Iya. Limpahnya pecah kan, ya kan. Akhirnya dia meninggal cepet sih. Terus istrinya marah ya kan. Kannya posisinya apa tuh? Kebutuhan khusus. Aku sedih yang tahu yang dia di gereja nggak? Iya. Bantuin anjir ya Allah, udah kayak gini ya kan. Dituduh, ditinggalin sama satu-satunya orang yang dia sayang, anjir. Selesai. Terus ini yang paling suka itu ini sih aku, Pique sama Three Idiot itu. Sama ini nonton nggak? Dia menang kuis. Oh iya, Wants to be Millionaire. Iya itu tuh, maaf ya teman-teman, kita nggak hafal judulnya tapi inget potongan-potongan filmnya. Tapi iki sih agak pusing nonton iku, soalnya alurnya kan maju mundur. Iya karena dia harus inget-inget masa susahnya untuk bisa jawab ya. Iya. Emang dibutuhkan fokus, bagus lah untuk melatih fokus ya kan. Ya. Iya. Tapi Gangguba ini iki sih keren sih hari Iya ini. kan. Dan ternyata sampai detik ini dia dijadikan pahlawan di lingkungannya. Iya. Ya kan? Sedihnya ya itu ninggalin orang tua ya. Iya. Ternyata ditipu pacarnya. Kompleks sih iku untuk teman-teman yang studi feminis cukup lah iku buat satu bahan kajian. Tapi termasuk realistis sih. Soalnya kadang ya nggak bisa kembali karena udah dicap kabur tadi itu kan. Ya kan udah wis jomplokan itu saya Melayu ya. Tapi keren karena dia bisa nyekak orang sekolahan. Kenapa kok anakku nggak boleh sekolah? Itu aku Ya. suka sih. Jadi dia berjuang supaya teman-teman yang punya anak biar anaknya bisa sekolah, ya kan. Terus Mimi tahu nggak? Hah? Pernah ada film namanya Mimi. Gak tahu. Jadi ini juga Mimi Peri. bukan, itu mah bukan yang digedang gitu tuh gak sih? Kok jadi pohon pisang meliut-liut, oh enggak gitu nih. Kalau yang Mimi ini, aku nggak tahu ya ini nyata apa enggak. Sebenarnya fiksi sih sebenarnya. Tapi kayaknya kalau di dunia nyata ada. Jadi orang bule Iya. menyewa perempuan ini untuk hamil, kan ada tuh jasa kayak gitu kalau menurut ya. Nah, waktu udah ditanamkan sel telur itu udah jadi, udah hamil sekitar 8 bulan, dokternya ini ngasih diagnosa bahwa anak ini akan tumbuh cacat. Oh. Orang tuanya yang bule ini memutuskan untuk nggak kabur sih, menyerah gitu nih. India itu. Ini ya. Miminya ini kan posisi belum nikah waktu dia akhirnya karena butuh uang kan mengiyakan pekerjaan itu, udah hamil, ditinggal sama orang tua bulenya ini. Waktu anaknya umur 5 tahun, pokoknya udah bisa jalan lari, orang bulenya tuh balik minta anaknya. Sedangkan waktu melahirkan dan segala macam, akhirnya Mimi ini jadi dari susah uang yang dikasih, itu tuh dibuat besarin anak ini. Jadi hitungannya dia nggak untung, ya karena habis untuk besarkan anak ini, dan akhirnya perperangan hak asuh kayak gitu loh. Oh. Sampai akhirnya dimenangkan sama si Mimi, yang bikin susah di pengadilan karena Miminya belum nikah kan. Tapi akhirnya menang. Soalnya ya mohon maaf nih ya kan. Udah segitu lama dirawat ya kali ya kan. Bagus-bagus juga sih film India, nggak tentang nari-nari doang gitu kan. Iya. Walaupun tetap ada ya, ciri khas banget. Mau sedih seneng pokoknya joget say. Itu template itu bahas mereka. Ini sih apa? Aku lagi suka apa film-film Marvel itu loh. Marvel ini berarti Captain America. Yes, golong-golongan. Apa sih sing kelompokan itu?
Avengers. Avengers. Ya Avengers keren. Menurutku. Sedih banget tapi yang tahu nggak yang mati Siapa? Tony Stark. banyak. ya? Iya Tony Stark mati. Terus yang cewek Widow. Iya, Iya kan Widow. Siapa? Iya nggak sih namanya Widow itu? Lupa. aku nih. Widodo. Iku mati cak. Pasti si dia dilihat pacarnya bisa pas meninggal ya Allah ya Allah. Sedih banget. Iki sih apa karena ini Klar aku lagi tertarik baca soal fisika kan. Ternyata film-film Marvel iki dia memang punya iki Kaitannya. data konkret soal saintifik. Ya, jadi kan nggak sekedar berhayal tentang kekuatan super kayak gitu kan. Iya sih, karena beberapa menurutku memang kalau Marvel ada yang karena dia dilatih sama menemukan kayak Widow itu kok nggak salah, yang cewek itu kan dilatih. Bukan karena dia dia punya kekuatan super, enggak, dia dilatih ya kan. Kayak Batman. Karena dia kaya aja kan. Tapi make sense loh ya. Kalau orang kaya dia bisa menemukan alat canggih ya kan. Iron Man kan juga kayak gitu karena ya dia ilmuwan, dia pinter ya kan. Dapat investor ya kan. Sing paling nggak jelas itu sebenarnya dan nggak guna-guna amat tuh Captain America. Guna tahu. Opo? Ganteng. Dia kan nggak guna-guna amat tuh lo. Opo? Kalau nggak salah itu kan karena dia lama di luar angkasa. Loh, bukannya Salah dia nggak ya? ini sing apa Teng, teng, tentara teng. terus jadi eksperimen itu kan. Iya, dihidupkan kembali kan. Heeh. Terus berhasil. Iya. Ternyata punya kekuatan super. Heeh. Setelah dia dihidupkan itu tadi. Setauku kalau nggak salah ngarang sih. Kayak salah film iki ya. Ada satu film kalau bahasa angkasa nih aku inget ada yang dimainin sama cewek, pokoknya dia harus bertahan di luar angkasa sendiri saat semua temennya meninggal. Aduh, lupa kata kesilang ini. Opo yo? Pokoknya yang main Star Trek. bukan. Lupa aku namanya. Sorry guys ya. Oh, iki sing Cuman satu. Aktornya hitungannya aktrisnya cuman satu. Si perempuan, aduh aku lupa lagi namanya. Dia main di akhirnya dia bertani kan yo. Enggak yo. Enggak, dia enggak bertani Mas. Dia ini berangkat keluar angkasa sama teman-temannya kan. Terus teman-temannya itu meninggal karena pesawatnya itu crash. Delay. Pokoknya Di luar itulah ya. angkasa Oh, delay. Gravity. Sorry. Ya, namanya Gravity. Aku lupa nama aktrisnya, mari kita lihat Sandra Bullock. Nah, itu dan dia itu kayak dipertanyakan saat dia turun dia hidup karena teman-temannya meninggal semua. Itu keren sih, dia survive-nya walaupun dia banyak berhayalnya ya. Terus ini apa sih? Sing akhirnya iki lho, Klar. Dia terjebak di apa Apa tuh? black hole terus ruang dan waktu berbeda, akhirnya dia ketemu anaknya, ternyata anaknya udah tua itu. Apa namanya yo? Nah, itu aku nggak tahu. Iku ternyata teori dia menggunakan bener-bener Bener-bener ada ini kan pembahasannya saintisnya lah ya. Nggak sekedar omong kosong ya kan. Jadi agak cerdas dikit dari film. Bukan sedikit sih sebenarnya. Kalau film harusnya cerdas banyak selama bisa nangkep ya. Iya, aku cari di Google nggak ketemu. Interstellar mungkin yo. Mungkin, aku nggak ngerti, belum nonton itu. Iku keren sih lah kalau suka iki ya, suka Astronot. iya, suka fisika mungkin. Endi yo? Yo apa ejaane inter kalah aku di bener Google. Dua. Oh, bukan. Udah nungguin. Bukan dong, bukan Interstellar ternyata. Banyak sih ya kalau film bagus tuh sebenarnya. Iki. Banyak banget. Kalau film Indonesia yang sekiranya favorit lagi nih apa nih? Apa ya? Mungkin Danur mungkin. Horor, soalnya sinematiknya bagus ya. Iya, heeh. Kalau aku suka yang kayak kayak Gravity itu
Seven Step of Me. Nonton nggak? Cinta Laura. Kan. Aku lupa nama artisnya ya. Cuman yang bikin keren dari film ini tuh boleh ditonton saat mungkin terlalu takut ya kali, perasaan terlalu takut dan segala macam, damai dengan kenyataan ya kan. Kenyataan kita nggak bisa ngerokok. Aduh, mana lagi gini lagi, sabar ya. Bala bantuan nggak ada yang mau bantuin kamu. Ya nggak, balik lagi ke 27 Step of Me itu artisnya cuma ngomong beberapa kata peran utamanya. Tapi nangkep yang nonton, kayak Marlina Pembunuh Empat Babak juga. Oh iya, nonton lah iku. Ya kan, wah apik kan yo. Udah enteng-enteng es. Ya itu keren gitu. Bojone Vino di sana kan. Iya. Keren. Nah, iki The Raid keren. Ya, The Raid. Ada lagi tuh yang guyonan ya. Apa sih? Lupa deh. Aku nggak banyak ngikutin film Indonesia sih benernya. Kalau action supaya bersemangat, jangan bilang John Wick. Nonton nggak? Nonton lah John Wick. Oh, Mission Impossible terbaru keren. Udah nonton? Nonton lah. Nonton lah, lawan AI dia aja. Cocok supaya hati gembira ya, kayaknya menggebu-gebu gitu. Biar imajinatif ya. Iki aku suka apa triloginya ini loh kan. Siapa yang diangkat dari novel James Brown? Kok James Brown? Sherlock Holmes. Bukan, Sherlock Holmes nonton aku. Iya, sama Enola Holmes itu kan juga bagus. Udah nonton belum? Enola nonton dong, belum. Adiknya. Karena dia nggak bisa kayak kakaknya, dia membuat jalannya sendiri. Iki lho, kelar sing apa Da Vinci Code. Oh, Da Vinci Code. Terus Bagus. Angel and Demons kan sequel loh iku. Heeh. Nah, iku aku nonton suka iku. Soalnya ada pembahasan sejarah-sejarahnya dikit ya kan, sama kok bisa jadi ini, kok bisa jadi ini. Ya, aku juga suka yang kayak gitu-gitu sih. The Young Karl Marx. Bagus. Iya. Jadi dia film nggak berat sih sebenarnya. Film sih nggak berat, cuman cerita ketemunya Karl Marx sama Engels itu ketemu, terus ketemu siapa orang anarkis itu. Siapa orang anarkis itu aku lupa. Jangan bilang diri kita sendiri anarkis. Bakunin ketemu Bakunin. Terus berdirinya Marxisme, cerita tentang itu. Itu berat sih sebenarnya. Kalau buat saya ya, yang otaknya kecil nggak bercanda. Itu lebih ringan daripada Ganggu Bay. The Young Karl Marx itu. Mungkin karena pengambilan gambar nggak sih? Bukan gambar. Kalau Ganggu Bay itu ringan karena menurutku kayak zaman sekarang gitu loh, paham gak sih? Kilas baliknya nggak jauh dan ternyata ada anjir kayak gitu loh. Iya kan? The Young Karl Marx itu film sing masih baru. Enggak sih, tak tonton. Tapi pertanyaan kok Doli gak ono ya? Kayak Ganggu Bay anjir. Ono kelar cuman nggak di film ae. Oh, ya. Mungkin lah ya. Mungkin ya. Padahal bagus loh, inspiratif sekali ya kan. Memberi contoh yang baik dalam berjuang. Cuman apa? Iku yo lah. Teman-teman nonton The Young Karl Marx. Iku lo fungsine kita ya sebagai orang miskin jadi harus berteman dengan orang kaya gitu. Hampir mirip kayak Parasit dong, film Korea. Oh, gak nonton. Aku nggak punya referensi film Korea. Ya itu hampir sama sih. Jadi dia nebeng di orang kaya kayak gitu. Tapi kalau Parasit kan versi dia menipu kayak gitu. Jadi dia nipu nih supaya bisa menguasai hartanya. Jadi didominasilah keluarga ini tanpa tahu bahwa orang yang mereka bayar semua ini adalah satu keluarga. Oh iya. Kayak gitu. Sampai terjadilah pembunuhan. Ini tanpa sengaja. Film-film gangster nggak nonton? Aku nonton tapi seri sih jatuhnya. Kayak Peaky Blinders gitu. Ya, Peaky Blinders tuh bagus ya, tapi itu berat loh. Kalau nggak ngikutin. Fokus, nggak ngikutin dari awal berantakan. Sama ini Queen of the South. Jadi ada cerita tentang pacarnya drug dealer cenah. Gampangnya Bandar S ya kan. Iya. Bandar S ini tadi punya cewek, terus ketangkep kan si bandarnya ini. Si ceweknya akhirnya jadi drug dealer lah. Supaya tidak diperdagangkan sampai akhirnya dia jadi posisi terkuat. Iya. Di
areanya dia, padahal dia satu wanita. Maksudnya biasanya kalau drug dealer cerita itu tuh perempuan itu cuman jadi istrinya kan. Kalau dia ini enggak, jadi pemain tunggal nih. Sampai gimana akhirnya dia ingin terlepas dari lingkaran setan itu, ya di season terakhirnya dikasih tahu. Sampai harus pura-pura ketembak mati. Terus iki American Gangster itu bagus gitu kan. Iku Ya. koyo menguak sisi gelap Amerika gitu. Apaan tuh? Apakah kamu terkejut sama saya juga? Kayaknya kakiku deh. Jadi di sini American Gangster itu meneruskan kekuasaan salah satu mafia. Dia itu koyo orang kepercayaan. Nah, terus mengembangkan ya iku mulai kokain dan apapun itu. Dia akhirnya itu beli kokain langsung ke Vietnam. Gokil, niat banget Iya. importnya bos. Dia datang ke Vietnam, ke tentara Vietnam yang ada di pedalaman itu, dan epike si kokain ini dikirim lewat peti jenazah tentara Amerika. Asik, bandalan kokain nih bos. Iya kan? Jadi waktu perang Vietnam itu tentara-tentara yang mati di dalam petinya itu buat ngirim kokain. Untung diplastikin nggak ngono, campur bakteri gue es. Tapi ketangkep akhirnya si ketua gangster ini bekerja sama dengan salah satu polisi untuk menguak iki polisi-polisi korup itu. Ya yang menerima semua hal itu kan. Ya soalnya kalau nggak kerja sama nggak mungkin nggak Tapi sih? tetap di penjara. Ya iya, kayaknya kalau lepas dari penjara itu Iya. nggak boleh menyindir, nggak boleh menyindir. Nah itu. Keluar endingnya itu cuman dia keluar dari penjara, terus ini kan dia di penjara cukup lama, terus masuk ke era mulai modern ini. Di eranya dia yang 70 80 ngono. Masuk angin. Iso ere. Itu terus masuk di era modern, terus dia tolak-tolak mana distriknya yang dulu itu mana, nggak ono bisa distriknya. Ya iyalah udah ganti bapak, udah ganti alamat ya. Iya jadi koyo Kota New York. saat ini ya kan. Ya lama di penjara ya kan. Soalnya di penjara di Amerika sih. Iya. Coba di skip terus. Godfather oke sih. Godfather. Terus apa lagi nih? Ya itu kalau kita tarik ya kayak aneh si Godfather sama Peaky Blinders. Ya kayak Itu aneh. nyambung. Iya, kayak mirip-mirip, cuman lebih kompleks si Godfather. Dan ini sih kalau Peaky Blinders itu kayaknya beneran ada. Tapi nggak ngerti ya beneran apa enggak, soalnya kalau itu kan dia usaha keluarganya kendaraan bar, Iya. ada Judi kuda. iya judi kuda, dan itu ada merek mobil yang dia mesin itu tuh ada, Oh. tapi nggak tahu itu ada hubungannya apa nggak, kayaknya sih ada penemunya begitu. Di real life ya, di kehidupan nyata ya ala Peaky Blinders itu memang ada. Bahkan di Indonesia itu ada ya. Siapa tuh? Ya ono lah ya salah satu tokoh. Jadi yang di episode terakhir Peaky Blinders kan dia udah masuk ranah politik toh. Ya Gosipnya ya gosip film itu katanya nanti ini bakal keluar film penuh bukan lagi series. Iya sih, tapi suka banget aku sama aktornya, soalnya dia nggak nunjukkan emosi gitu, asik coach-coachnya ya kan. Sebenarnya coach-coachnya laki banget tapi galau juga nggak galau ya kan, maco gitu. Tiba-tiba keluar teori apa alpha man terus Iya, terus gatel. Tapi bener kan, yang paling apa ya, saat mau menjadi karakter yang kuat adalah tidak terlalu menunjukkan tidak ekspresif kayak gitu loh. Ya kan, aktornya tidak ekspresif gitu kan. Kamu ingin tak patahin hatimu apa-apa, pertanyaannya si cewek kan, sudah Iya. patah, asik. Tapi di kehidupan nyata itu jadi freak sebenarnya. Gak kayaknya banyak niru, tapi versi kon gak ya apa emangnya ya kan. Kalau Peaky Blinders kan dia punya kekuasaan bar, maksudnya ya dia tuh pinter gitu loh secara nggak langsung ya, dengan hal-hal yang dia ciptakan gitu kan ya. Kalau ditiru doang teorinya nggak punya hasilnya rada. Kalau mau jadi alpha man silakan ditonton ya kan, tapi beneran ya maksudnya.
Jangan niru pakai topinya doang ntar. Tidak sugeo lah ya. Iya. Di kuda gitu. Kalau kamu kaya, kamu punya kuasa. Kok jadi quotes nggak jelas ya? Ini udah 40 menit kelar. Gacoran film yang niatnya itu dengan suasana hati ya, tapi kayaknya suasana hati apapun kalau mau nonton film ya nonton aja. Iya. Iya kan? Tapi iki wis terakhir apa namanya film yang memang harus wajib ditonton menurutmu? Wajib dan harus ditonton. Aduh. Laskar Pelangi. Enggak, tapi aku ada suka film yang sebenarnya aku kurang itu gimana, tapi dari semua film yang rumit ya. Rumit banget. Film ini tuh menyenangkan menurutku. Itu Kesatria, Tuan Putri dan Bintang Jatuh kalau nggak salah. Dari novelnya D. Nggak tahu. Tontonlah itu. Iya. Kalau Mas Indra nih, apa nih film yang wajib banget? Mungkin Peaky Blinders yang paling relevan loh hari ini. Ya, jatuhnya ke series ya. Jadi. Tapi itu nice juga sih. Jadi untuk satu hal itu memang perlu dipikir dengan matang loh. Ya nggak angger blang. Iya, tadi yo preman itu sing mikir anjing gitu kan. Oh jadi kordes gitu kan. Dan familinya suka banget aku sama cara dia menjaga keluarganya ya. Ya itu rekomendasi 2 film dari kita, boleh ditonton dengan suasana hati apapun ya kan. Karena sebenarnya menonton ya nonton aja gitu. Ya, jadi jangan lupa beli kuaci. Iya. Ya kan? Nek nggak ngono kerupuk lah wis nek wajah ngene kan kesuwen cak yang pasti jangan rambak karena rambak akan membunuhmu. Ngelak. Tiba-tiba terkunci, kehabisan air, makan rambak, suicide tadi kon. Saiki ya sapa Ci sang rambak sak renteng ya kan. Oh bisa, itu bisa terjadi sih. Enggak, tapi sih enggak ada rambak ya kalau di Cokro ya. Enggak ada. Tapi kadang-kadang di sini ada nobar kan? Ada. Ya, boleh lah. Kalau ada nobar kita boleh nonton film bareng, rekomendasiin film ya kan. Bisa diagendakan. Oh, mungkin ini satu lagi dokumenter, harus nonton film-filmnya Watchdog. Oh, Watchdog. Oh iya, Watchdog. Ih, lupa banget bahas Watchdog ya. Watchdog tuh keren-keren. Biar enggak gimana-gimana gitu loh kamu ya. Biar agak kebuka dikit itu ya pemikirannya kan. Paling tidak kon ketok indie lah. Iya. Pakai senja enggak tuh? Enggak, itu juga bagus-bagus sih ya. Keren-keren Mas Daninya. Ada yang ingin disampaikan Mas Indra? Sudah mungkin. Oke. Jadi itulah ya semuanya ya. Silakan didengerin ya. Ya kan, silakan dengerin parah sih kon ya kan. Pokoknya semuanya ini bisa didengerin di Kupu Tarung, ada di YouTube, Spotify, mana lagi? Di luar angkasa, planet Saturnus, Uranus, Merkurius, cie, ayo serius lo. Enggak. Udah. Terima kasih udah mendengarkan ya teman-temanku. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Asik.